Tipe Pokemon sejauh ini terdiri dari 18 tipe. Setiap dari tipe ini akan saling menghantam atau menyerang satu sama lain dan menghasilkan serangan yang bisa menjadi 2 kali lipat bagi tipe yang mendapatkan kelemahan tertentu. Faktanya, beberapa tipe memiliki serangan yang terbagi atas 2 hal, yaitu serangan fisik yang bersifat bersentuhan dan serangan jarak jauh yang bersifat terpisah. Hal ini memungkinkan tipe Pokemon memiliki masing-masing peluang untuk melancarkan move mereka dengan cara yang berbeda tetapi punya kerusakan yang hampir serupa. Nah, berbicara tentang tipe Pokemon penyerang jarak jauh, maka ada beberapa yang memang menggunakan kekuatan mereka dengan memberikan jarak terhadap musuhnya. Tipe-tipe ini lebih dominan melancarkan move atau kekuatan jarak jauh saat berada dalam pertempuran. Pembahasan ini muncul atas dasar komentar ini. Ya udahlah ya, kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Poison. Tipe ini muncul sejak generasi pertama, memiliki jumlah Pokemon paling banyak pada masanya dan menjadi lambang kejahatan pula pada masanya. Poison diartikan sebagai bagian dari Pokemon yang memaksimalkan unsur racun dalam tubuh mereka. Dengan begitu mereka bisa sangat menyiksa bagi musuh dengan deretan kekuatan yang bersifat toksik. Sebenarnya Poison tidak sepenuhnya mengandalkan serangan jarak jauh. Bisa dibilang berada pada presentasi 50/50% lah untuk setiap gerakannya. Biasanya racun akan menempel pada tubuh mereka, menghasilkan kewaspadaan untuk tidak menyentuh sebagian dari Pokemon tipe ini. Tetapi pada kondisi mengancam, mereka melemparkan banyak racun dalam pertempuran mereka. Ice. Tipe ini menjadi suatu pamungkas dalam pertempuran sengit, tetapi sayangnya menjadi tipe dengan resisten paling sedikit. Hal ini memberikan peluang besar bagi banyak tipe untuk menghancurkan tubuh mereka yang cukup rapuh. Ice sendiri memang selalu muncul sebagai bagian dari tipe atau elemen di dunia fantasi. Tipe ini sepenuhnya menggambarkan rasa dingin yang mematikan sehingga mudah dibayangkan untuk menjadi sebuah elemen. Pokemon tipe Ice umumnya menggunakan kekuatan jarak jauh, menghindari cedera saat bertarung fisik. Mereka melancarkan move Ice dengan keyakinan batin sehingga jurus mereka cukup jauh saat mengenai lawannya. Water. Dengan banyaknya generasi yang muncul, serta ditemani wilayah yang berbeda-beda di setiap generasi, maka tak heran jika air akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dunia Pokemon. Tipe Water memiliki jumlah Pokemon terbanyak di dunianya. Hal ini memungkinkan mereka mendominasi setiap wilayah. Kekuatan yang mereka lancarkan kebanyakan bersifat jarak jauh. Bahkan jurus-jurus tipe ini bisa dikatakan cukup berdamage tinggi sehingga bisa menjadi pilihan terbaik untuk digunakan dalam pertempuran. Dengan kekuatan jarak jauh, maka Pokemon tipe Water akan sangat baik untuk menghancurkan tubuh lawannya yang keras maupun panas. Apalagi jika tipe tersebut adalah kelemahan utama dari tipe ini. Udah pasti encer dibuatnya. Dragon. Setiap wilayah tidak banyak memperkenalkan Pokemon dengan tipe ini, jadi tak mengherankan jika sekalinya ada, biasanya mereka akan cukup kuat dan punya statistik yang mendukung sesuai nama tipe mereka yang juga terdengar kuat. Pada puncaknya, biasanya mereka akan digunakan oleh champion suatu wilayah dan membuat pemain terkadang harus paham betul Pokemon apa yang harus mereka bawa. Jurus-jurus mereka tidak dominan bersifat jarak jauh, tetapi kebanyakan move jarak jauh mereka sangat kuat-kuat. Jadi tidak mengherankan jika tipe ini sangat hebat dengan kekuatan jarak jauh mereka. Bersentuhan fisik pun mereka tidak akan pernah merasa takut. Grass. Salah satu tipe Pokemon yang cukup banyak memperkenalkan Pokemon, tetapi sayangnya mereka cukup diremehkan oleh banyak pemain karena status tipe mereka yang cukup buruk. Tipe Grass memiliki kelemahan yang cukup banyak daripada beberapa tipe lainnya. Itu juga ditemani dengan tipe Rock. Ini diperburuk dengan fakta jika tipe ini lemah terhadap tipe yang sering digunakan. Tetapi soal kekuatan, mereka sebenarnya punya banyak move yang membantu dalam kondisi tertentu. Pertempuran mereka juga terkadang memaksimalkan kekuatan jarak jauh, sehingga logikanya mereka aman karena tidak bersentuhan fisik. Salah satu move jarak jauh paling ikonik dari Pokemon tipe ini adalah Solar Beam. Kerusakan yang dihasilkan bisa sangat besar, tapi sayangnya tertutup oleh kelemahan dan jeda penyerapan. Fairy. Tipe ini menjadi tipe terakhir yang diperkenalkan untuk saat ini. Sejak kemunculannya, tipe ini sudah menarik perhatian bagi para penggemar. Intinya generasi ke-6 ini merupakan generasi yang cukup unik menurutku.
Ada Greninja yang terkenal, Mega Evolusi yang wah, Evolution baru, anime yang tampak dewasa, dan pastinya tipe baru ini semakin membuat generasi ke-6 sangat aku sukai. Tipe Fairy sudah pasti adalah peri, di mana mereka biasanya tampak lembut dan juga manis, tapi tidak semua ya. Nah, dengan begitu mereka mengandalkan jurus atau kekuatan yang berstatus jarak jauh, memungkinkan tubuh mereka yang lembut aman dari jangkauan lawannya. Fire. Tipe ini menjadi tipe paling populer dalam dunia Pokemon. Hal-hal yang berkaitan dengan Pokemon tipe ini pasti cukup dicintai oleh banyak penggemar. Tak heran setiap generasi pasti tidak lupa untuk menempatkan mereka pada satu kondisi yang disebut overrated. Di balik itu juga, kelangkaan Pokemon tipe ini menjadi pendukung utama mengapa mereka sangat diminati. Ditambah kekuatan yang mereka miliki biasanya sangat bagus dan kuat saat dibawa dalam tim. Umumnya mereka menggunakan serangan jarak jauh dan memaksimalkan kekuatan api panas mereka dengan penyerangan yang cukup brutal. Dengan begitu, tipe Fire pun cukup hebat kalau soal kekuatan. Electric. Dengan terkenalnya Pikachu, maka listrik atau elektrik juga tidak akan terlupakan dalam dunia Pokemon. Tipe ini umumnya berada pada status langka, tapi tetap menjadi prioritas pencarian dalam dunia Pokemon. Selain Pokemonnya yang kebanyakan imut-imut, elektrik juga punya kekuatan yang sangat hebat sehingga membuat banyak pemain ingin menggunakan mereka. Tidak perlu susah-susah untuk memikirkan kelemahannya. Yang terpenting gunakan taktik dan maksimalkan ability Pokemon tipe ini. Pada akhirnya, kamu akan disuguhkan dengan kekuatan jarak jauh mereka yang kebanyakan familiar karena sering ditampilkan. Ghost. Sesuatu yang tak tersentuh dan tidak terlihat menjadi Pokemon adalah bagian yang sangat gelap di franchise ini. Tipe Ghost bisa ditemukan di dunia Pokemon ini dan dapat kamu manfaatkan dalam partimu. Karena mereka hantu, jelas tak mungkin bagi mereka dalam melakukan penyerangan fisik jika dipikir secara logika. Ya, tetapi memang dunia fantasi tidak meminta kita untuk berpikir secara logik. Mereka tentu bisa bersentuhan dengan manusia. Tipe Ghost adalah penyerang jarak jauh yang sangat hebat. Mereka punya jurus yang terbilang mematikan bahkan sampai mengorbankan diri mereka sendiri. Maka tak heran mereka adalah penyerang jarak jauh yang hebat. Psychic. Pertama, sudah pasti tipe ini akan menjadi mimpi buruk bagi banyak Pokemon lainnya. Bisa dikatakan tipe Psychic adalah lambang kepemimpinan. Tipe ini diberikan hampir di kebanyakan Pokemon legendary, membuat mereka terdengar kuat dan memimpin banget. Pokemon dengan tipe ini umumnya menggunakan mental, pikiran, dan ketenangan hidup mereka, membuat kekuatan keluar melalui keyakinan tubuh mereka. Maka tak heran tipe ini menjadi tipe penyerang jarak jauh terhebat dan terkuat yang pernah ada di dunia Pokemon. Tanpa menyentuh tubuh lawan pun, tipe ini sudah bisa mengendalikan mereka melalui pikiran. Dan itulah beberapa tipe Pokemon penyerang jarak jauh paling hebat. Sisanya menggunakan fisik dan bertempur dengan mendekatkan diri pada musuh. Tidak ada yang buruk bagi setiap tipe di Pokemon ini. Usahakan kamu dapat memahami kondisi dan Pokemon yang kamu gunakan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.